Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukanta 1966370009 mau mempresentasikan disertasi saya dengan judul Determinan Keunggulan Bersaing dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemasaran pada IKM Komponen Otomotif di Kabupaten Karawang. Adapun matrik perbaikan hasil penelitian disertasi, yang pertama dari penguji Dr. Rogi Parulian Purba, SEMM, ada 4 saran atau koreksi yang diberikan pada saya dan saya sudah melakukan perbaikan. Dapat dilihat pada halaman 21, 227, 220, dan 107. Kemudian oleh penguji kedua, Profesor Dr. Insinyur Haji Nandan Dimakrisna, MM, CQM, ada 4 saran atau koreksi yang diberikan kepada saya dan saya sudah melakukan perbaikan. Dapat dilihat pada halaman baru, halaman 107 sampai 108, 109, 200 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga oleh Bapak Indro Bahtiar, SEMA, PhD, ada 3 saran yang diberikan juga. Dan saya sudah melakukan perbaikan, dapat dilihat di halaman yang baru. Kemudian yang keempat adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Yudi Julius, MBA. Ada 3 saran yang diberikan. Kemudian saya pun sudah melakukan perbaikan, dapat dilihat pada halaman baru, halaman 21, halaman 25, dan halaman 226. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat dalam model hasil penelitian, yaitu variable positioning produk, promosi, dan correlation supplier secara parsial maupun secara bersama-sama dapat mempengaruhi keunggulan bersaing karena memiliki nilai loading factor lebih besar daripada 0,05. Adapun variabel positioning produk, promosi, correlation supplier, dan keunggulan bersaing juga secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, dibuktikan dengan loading faktornya lebih besar daripada 0,05. Kemudian kinerja pemasaran didukung oleh variabel dominan oleh keunggulan bersaing oleh dimensi waktu yang memiliki indikator memberikan kecepatan waktu pengembangan produk. Sedangkan variabel keunggulan bersaing sendiri didukung oleh variabel yang dominan oleh variabel promosi dengan dimensi advertising tools dan didukung oleh indikator mudahnya untuk mendapatkan informasi, kecepatan media yang digunakan, serta kejelasan pesan yang diterima. Selanjutnya, pengujian hipotesis. H1, positioning produk berpengaruh dan tidaknya terhadap keunggulan bersaing, di mana R kuadrat 0,28 dan P value 4,63 lebih besar daripada 1,96 sehingga positioning produk berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing. Selanjutnya H2, promosi terhadap unggulan bersaing, R kuadrat 0,37 dan P value 5,57 lebih besar daripada 1,96 sehingga promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap unggulan bersaing. Yang ketiga adalah correlation supplier terhadap unggulan bersaing, di mana R kuadrat 0,20, P value 2,8 lebih besar daripada 1,96 sehingga correlation supplier pengaruh positif dan signifikan terhadap unggulan bersaing. Kemudian H4 adalah positioning produk, promosi, dan correlation supplier terhadap keunggulan bersaing, di mana R kuadrat 0,55 dan P value 0,88 lebih besar daripada 3,84 sehingga ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Kemudian H5, positioning produk terhadap kinerja pemasaran, di mana R kuadrat 0,27 dan P value 4,71 lebih besar daripada 1,96 sehingga positioning produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. H6, promosi terhadap keunggulan bersaing, di mana R kuadrat 0,18 dan P value-nya 2,79 lebih besar daripada 1,96 sehingga promosi berpengaruh positif dan signifikan
signifikan terhadap kinerja pemasaran. K7, correlation supplier terhadap kinerja pemasaran, di mana R kuadrat 0,14 dan T value 2,16 lebih besar daripada 1,96 sehingga relation supplier pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. H8 keunggulan bersaing terhadap kinerja pemasaran, di mana R kuadrat 0,35 dan T value-nya 5,48 lebih besar daripada 1,96 sehingga keunggulan bersaing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. K9 positioning produk, promosi, correlation supplier, dan keunggulan bersaing secara bersama-sama terhadap kinerja pemasaran bahwa R kuadrat 0,65, T value-nya 8,50 lebih besar daripada 3,84 sehingga keempat variabel tersebut secara bersama-sama pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Kesimpulannya adalah bahwa 1. Positioning produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing pada IKM komponen otomotif. Hal ini ditunjukkan bahwa positioning produk mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Adapun dimensi yang paling kuat merefleksikan posisi produk adalah penentuan posisi menurut manfaat dengan indikator penentuan posisi menurut manfaat produk, merek, dan pramuniaga. Sedangkan dimensi yang paling kuat merefleksikan keunggulan bersaing adalah waktu dengan indikator memberikan ketepatan waktu dalam pengembangan produk. Kemudian yang kedua adalah promosi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing pada IKM komponen otomotif. Hal ini menunjukkan bahwa promosi mampu meningkatkan keunggulan bersaing, di mana dimensi yang paling kuat merefleksikan promosi adalah advertising tool dengan indikator mudahnya untuk mendapatkan informasi, ketepatan media yang digunakan, dan kerelasian pesan yang diterima. Adapun dimensi yang paling kuat terhadap keunggulan bersaing adalah waktu dengan indikator memberikan ketepatan waktu dalam pengembangan produk. Yang ketiga adalah correlation supplier, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing pada IKM komponen otomotif. Hal ini menunjukkan bahwa correlation supplier mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Adapun dimensi yang kuat merefleksikan ke relation supplier adalah sharing X13 dengan indikator informasi harga kepada pemasok utama dan joint investment dengan pemasok terhadap keunggulan bersaing dengan dimensi waktu. Kemudian yang keempat adalah posisi produk, promosi, dan correlation supplier secara bersama-sama pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing dengan nilai koefisien determinasi F kuadrat sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa 55% keunggulan bersaing mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh ketiga variabel tersebut. Kemudian yang kelima adalah positioning produk, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran pada IKM komponen otomotif. Ini menunjukkan bahwa positioning produk mampu meningkatkan kinerja pemasaran. Adapun dimensi yang paling kuat merefleksikan positioning produk adalah penentuan posisi menurut manfaat. Sedangkan dimensi yang paling kuat merefleksikan kinerja pemasarannya adalah penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kemudian yang keenam adalah promosi berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran pada IKM komponen otomotif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan promosi mampu meningkatkan kinerja pemasaran. Adapun dimensi yang paling merefleksikan promosi adalah advertising tools dengan indikator mudah untuk mendapatkan informasi, ketepatan media yang digunakan, dan kejelasan pesan yang diterima. Sementara yang paling kuat merefleksikan kinerja pemasaran adalah dimensi profitabilitas, penjualan, dan pangsa pasar. Yang ketujuh adalah correlation supplier, pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran pada IKM komponen otomotif. Hal ini menunjukkan bahwa correlation supplier mampu meningkatkan kinerja pemasaran. Adapun dimensi yang paling kuat merefleksikan correlation supplier adalah sharing dengan indikator bahwa informasi harga kepada pemasok utama joint investment dengan pemasok. Hal ini
Sementara dimensi yang paling kuat merefleksikan kinerja pemasaran adalah penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Kemudian yang kedelapan adalah keunggulan bersaing, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran pada IKM komponen otomotif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan keunggulan bersaing mampu meningkatkan kinerja pemasaran. Adapun dimensi yang paling kuat merefleksikan keunggulan bersaing adalah waktu, yaitu dengan indikator memberikan ketepatan waktu dalam pengembangan produk. Dengan dimensi yang paling merefleksikan adalah penjualan, profitabilitas, dan pangsa pasar. Yang terakhir adalah 9, positioning produk, promosi, kerelasian supplier, dan keunggulan bersaing secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 65%. Hal ini menunjukkan bahwa 65% kinerja pemasaran mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh keempat variabel tersebut, terutama oleh promosi dengan advertising tool dan keunggulan bersaing oleh dimensi waktu. Kemudian implikasi secara teoritis bahwa kinerja pemasaran pada IKM komponen otomotif Kabupaten Karawang direfleksikan pada dimensi penjualan, profitabilitas, pangsa pasar adalah dengan meningkatkan keunggulan bersaing, terutama yang direfleksikan melalui waktu. Di mana keunggulan bersaing juga akan meningkat apabila IKM komponen otomotif Kabupaten Karawang itu mampu meningkatkan positioning produk yang dimiliki terutama pada dimensi penentuan posisi menurut manfaat dengan indikator manfaat produk, merek, dan pramuniaga yang didukung dengan peningkatan promosi terutama yang direfleksikan dengan advertising tool dengan indikator untuk mendapatkan informasi ketepatan media yang digunakan dan kejelasan pesan yang diterima, serta didukung juga oleh peningkatan kerelasian supplier, terutama yang direfleksikan dengan dimensi sharing, dengan indikator informasi harga produk pemasok, utama dan joint investment dengan pemasok. Kemudian implikasi secara manajerial bahwa yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi produk dengan tinggi dimensi penentuan posisi menurut manfaat, promosi dengan tingginya advertising tool, relasi supplier dengan tingginya sharing, mampu disatukan, disinergikan, memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing, terutama pada tingginya dimensi waktu. Berdasarkan hasil temuan tersebut, implikasinya apa? Implikasi manajerialnya yang dapat diterapkan adalah bahwa untuk meningkatkan secara optimal keunggulan bersaing dengan melalui tingginya promosi dengan memperhatikan dimensi yang paling dominan, yaitu dimensi advertising tool. Sehingga IKM komponen otomotif Kabupaten Karawang mampu meningkatkan dan memperhatikan pelanggan lebih awal, lebih bahwa untuk mendapatkan informasi ketepatan media dan digunakan dan kejelasan pesan yang diterima. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa positioning produk dengan tingginya dimensi X2, promosi dengan X9, dan relasi supplier dengan X13, dan keunggulan bersaing dengan dimensi waktunya, juga mampu disatukan, disinergikan, dan akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Dengan implikasi manajerialnya adalah dapat diterapkan untuk meningkatkan secara optimal kinerja pemasaran dengan melalui keunggulan bersaing dengan memperhatikan dimensi yang paling dominan, yaitu dimensi waktu. Sehingga IKM komponen otomotif Kabupaten Karawang harus mampu meningkatkan dan memperhatikan pelanggan lebih pada indikator memberikan ketepatan waktu dalam pengembangan produk. Adapun saran-saran manajerial yang pertama, keunggulan bersaing pada IKM komponen otomotif Kabupaten Karawang secara bersama-sama dipengaruhi oleh positioning produk, promosi dan relasi supplier dengan kontribusi 55%, tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel. Maka fokus perhatiannya adalah diarahkan kepada promosi IKM komponen otomotif, yaitu advertising tool dengan indikator mudah untuk mendapatkan informasi ketepatan media dan
kejelasan pesan yang diterima. Sedangkan yang kedua, saran yang kedua adalah peningkatan kinerja pemasaran IKM komponen otomotif Kabupaten Karawang secara bersama-sama dipengaruhi oleh positioning produk, promosi, kerelasan supplier, dan kemudahan bersaing dengan kontribusi 65%. Tanpa mengabaikan perbaikan untuk semua variabel ini, maka fokus atau prioritas terhadap ini adalah diarahkan kepada keunggulan bersaing dengan dimensi waktu, ya 3. Dengan indikator yang diberikan adalah memberikan ketepatan waktu dalam pengembangan produk, promosi dengan advertising tool-nya dengan indikator mendapatkan informasi, ketepatan media yang digunakan, dan kejelasan pesan yang diterima. Adapun saran-saran untuk penelitian lebih lanjut, yang pertama adalah relation supplier merupakan variabel relatif paling kecil pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing maupun kinerja pemasaran pada IKM komponen otomotif di Kabupaten Karawang, sehingga variabel relation supplier disarankan untuk dimasukkan di dalam penelitian lebih lanjut. Yang kedua, hasil penelitian juga menunjukkan kontribusi pengaruh variabel posting produk, promosi, dan relation supplier secara bersama-sama terhadap keunggulan bersaing mampu memberikan kontribusi 55%, sehingga masih ada 45% lagi yang dipengaruhi oleh faktor lain yang perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, bahwa dari keempat variabel secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 65%, sehingga masih ada 35% lagi disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut. Yang keempat, bahwa penelitian ini dapat juga dilakukan pada objek penelitian yang berbeda, tidak terbatas hanya pada IKM komponen otomotif Kabupaten Karawang. Untuk penelitian lebih lanjutnya dilakukan pada IKM komponen otomotif di kota-kota yang lainnya di Indonesia, sehingga kemungkinan penelitiannya akan berbeda. Yang kelima, penelitian ini dapat juga dilakukan pada objek penelitian tidak terbatas hanya pada IKM saja. Juga untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada industri otomotif yang lebih besar lagi, sehingga kemungkinan hasil penelitiannya akan berbeda. Yang keenam, hasil analisis deskriptif. Hampir sebuah indikator semua variabel memiliki nilai tinggi, karena memang rata-ratanya tinggi, sehingga sulit untuk saran manajerial. Untuk itu, maka sarankan perlu penelitian lebih lanjut terkait proses pengisian kuesioner dengan responden yang memahami semua indikator kuesioner tersebut. Terima kasih, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.